barisan kami bisa gol, Bang. Bukan anak saya, maaf ya. Ada di imigrasi di. Gak bisa lihat tetangga sebelah sukses atau emang ada yang salah? Baru-baru ini, jagat media sosial Asia Tenggara kembali memanas. Setelah timnas Indonesia sukses melaju jauh dengan kekuatan pemain diasporanya, netizen Malaysia justru bereaksi keras. Gak tanggung-tanggung, mereka kabarnya meminta FIFA untuk menyelidiki proses naturalisasi pemain timnas Indonesia. Mereka menuduh adanya manipulasi dokumen dan mempertanyakan kenapa Indonesia begitu mudah mendapatkan pemain keturunan grade A. Tapi, tunggu dulu, bukannya justru federasi sebelah yang baru saja kena semprot FIFA soal dokumen pemain? Apa ini bentuk pengalihan isu atau sekadar rasa iri yang membara? Kita bedah faktanya di video kali ini. Semua bermula dari cuitan seorang netizen Malaysia di platform X. Akun tersebut menuduh Indonesia memanipulasi dokumen pemain diaspora agar terlihat memenuhi syarat FIFA. Salah satu poin yang mereka soroti adalah wajah para pemain kita. Katanya, gak mungkin kakek neneknya orang Jawa, tapi mukanya Eropa banget. Mereka meyakini pemain seperti Jay Itzes atau Nathan Chueaon adalah keturunan generasi keempat atau kelima yang secara aturan FIFA sebenarnya sudah dilarang untuk dinaturalisasi. Bahkan, tuduhan ini makin liar dengan membawa-bawa nama kantor FIFA yang ada di Jakarta. Mereka curiga ada permainan belakang karena hubungan baik PSSI dengan Gianni Infantino. Padahal, kita tahu sendiri, PSSI di bawah Erick Thohir sangat ketat soal tracing silsilah keluarga sebelum memproses seorang pemain. Lucunya, aksi lapor-melapor ini justru muncul saat Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM sedang dihantam badai besar. Ingat kasus Matsdale? Pemain keturunan Belanda ini gagal dinaturalisasi Malaysia karena FIFA menemukan garis keturunannya terlalu jauh. Dia hanya punya darah dari buyut, bukan kakak atau nenek. Gak berhenti di situ. Pada September 2025 lalu, FIFA resmi menjatuhkan sanksi berat kepada FAM dan 7 pemain naturalisasinya. Kenapa? Karena terbukti ada pemalsuan dokumen asal-usul. FIFA menemukan bahwa kakek nenek para pemain tersebut ternyata lahir di Spanyol, Brazil, dan Argentina, bukan di Malaysia seperti yang diklaim dalam dokumen. Akibatnya, FAM didenda miliaran rupiah dan pemainnya dilarang bertanding selama 12 bulan. Jadi, apakah tuduhan mereka ke Indonesia ini cuma taktik biar nggak malu-malu banget? Netizen Indonesia pun nggak tinggal diam. Mereka langsung kasih paham ke netizen tetangga. Bedanya, jelas, Indonesia menaturalisasi pemain yang ingin membela tanah leluhurnya dan punya dokumen kakek nenek yang valid secara hukum. Sementara di sana, ada kesan memaksakan pemain asing yang tidak punya darah keturunan sama sekali untuk jadi pemain warisan. Bahkan, jurnalis Malaysia sendiri seperti T. Avineswaran sempat menyayangkan kenapa federasi mereka tidak melakukan cross-check dokumen seketat Indonesia. Bukannya belajar, sebagian oknum netizen di sana malah sibuk mencari kesalahan timnas kita yang lagi naik daun. Kesimpulannya, drama lapor FIFA ini tampaknya cuma angin lalu yang lahir dari rasa frustasi. Timnas Indonesia tetap fokus menatap mimpi Piala Dunia, sementara tetangga masih harus sibuk berbenah dari skandal dokumen palsu mereka sendiri. Nah, kalau menurut kalian gimana Sobat Garuda? Apakah tuduhan netizen Malaysia ini perlu kita tanggapi serius, atau biarkan prestasi aja yang bicara di lapangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk info terbaru seputar Timnas Indonesia. Media San Marino cari perhatian dengan memposting hasil pertandingan San Marino melawan Indonesia dengan kemenangan San Marino dengan skor 3-2. Aduh, ini apaan sih? Caper banget. Kayak gini nih, media-media yang butuh dikunjungi oleh netizen Indo. Dan by the way, San Marino ini menempati rank FIFA terakhir. Kalau nggak salah mereka ranknya saat ini adalah 220 rank FIFA. Dan nggak mungkin lah timnas Indonesia bisa kalah melawan San Marino dengan hasil 3-2. Aduh, caper nih, caper. So, kalau menurut kalian gimana? Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, media Malaysia menuduh Erick Thohir dalang utama di balik pengaduan ke FIFA soal 7 pemain ilegal ya. Menurut media Malaysia ini, Erick Thohir adalah ladang ya, orang yang memfitnah Malaysia menggunakan 7 pemain ilegal. Ya, padahal ini cukup kejam ya.
Ini fitnah terhadap Erick Thohir, teman-teman. Ya, bisa dibaca ya dari My News Hub ya. Mereka yang mengatakan Erick Thohir dalang utama yang membuat aduan ke FIFA. Ya, ini fitnah yang begitu kejam dilakukan oleh media Malaysia ini ya. Saya kira ini pertama berita hoax, ternyata berita beneran, teman-teman. Ini 2 jam yang lalu diupload dan ini juga diangkat oleh media-media Asia Tenggara ya. Ya, seperti ASEAN Football ya juga mengatakan, ada media Malaysia yang mengatakan kalau Erick Thohir yang lapor ke FIFA. Ini fitnah yang begitu kejam ini kepada Erick Thohir. Padahal Sekjen AFC yang orang Malaysia mengatakan bahwa Vietnam lah yang melaporkan itu ya. Jadi yang melapor Vietnam yang kena fitnah Erick Thohir. Ini sangat disayangkan ya, ketua PSSI, ketua Menpora kita difitnah oleh Malaysia. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum negara tetangga berjersey kuning diberikan sanksi oleh FIFA guys, ternyata guys ya, ketum PSSI kita Pak Erick Thohir sudah memberikan kode kepada dunia sepak bola. Cih, buset dah guys. Waduh cuy. Ternyata guys ya, kisi-kisi dari Pak Erick Thohir itu guys ya mengacu dengan ya berita yang saat ini beredar guys. FIFA memberikan sanksi kepada Federasi Sepak Bola guys soal dokumen palsu dari pemain-pemain Malaysia. Cih, buset dah. 7 pemain dari Malaysia akan di-ban oleh FIFA guys. Kalau misalkan banding dari FAM tidak diterima oleh FIFA guys, ini guys ya kisi-kisi dari Pak Erick Thohir guys ya, negara lain mesti malu menaturalisasi yang bukan keturunan cuy. Ternyata ke Malaysia Pak Erick Thohir ya, aduh. Tapi jujur gue sebagai penyokong Malaysia number 1 ya, semoga aja lah pemain-pemain dari Malaysia ini nggak di-ban dan juga Malaysia tidak di-ban oleh FIFA cuy ya. Semangat terus Malaysia. FIFA secara resmi merilis kelahiran asli 7 pemain naturalisasi Malaysia guys. 7 pemain inilah yang dipalsukan dokumennya oleh Federasi Malaysia guys untuk membela timnas Malaysia, dan akhirnya FIFA merilis kelahiran asli dari 7 pemain ini tidak ada satupun yang berasal dari Malaysia guys. Nih gue kasih tahu ya dari mana aja dia nih lahir guys. Yang pertama Gabriel Philip yang katanya lahir di Malacca Malaysia, ternyata lahir di Santa Cruz de la Palma Spanyol. Yang kedua Facundo Garces yang katanya lahir di Penang Malaysia, ternyata lahir di Santa Fe de la Cruz, Argentina. Ya kalian bisa stop sendiri dan baca sendiri aja guys. Kelamaan juga kalau gue bacain satu-satu. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Malaysia mendapatkan kabar baik akan menaturalisasi 2 pemain baru, yaitu Berson da Silva dan pemain dari keturunan Australia. Ya, Berson da Silva dan Gueliviu Cho, susah namanya ini, akan membela timnas Malaysia setelah tinggal 5 tahun berturut-turut di Malaysia. Dan ini saya sangat suka ya sama Berson da Silva terutama karena dia merupakan top scorer daripada Johor Darul Takzim ya, selalu menciptakan gol di ACL 2, di Liga Malaysia, di ACL Elite. Dia pemain top level ya, bisa dibilang ya, top level di Asia. Dia bisa dibilang di liga-liga klub Asia cukup oke nih Berson da Silva. Dan kalau untuk back ini ya susu ya, bisa biasa aja kalau menurut saya. Ya, tapi yang paling penting Malaysia harus menang nanti lawan Vietnam ya, untuk memastikan 1 tiket ke Piala Asia. Good luck buat Malaysia, good luck buat tambahan 2 amunisi barunya. Tapi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, kalian yang mau jersey Malaysia ada di keranjang kuning. Terima kasih. Udah pada kembali ke klubnya, udah pada main, ketika dia menginjakan rumput, udah pada seneng, mukanya sangat-sangat bergembira banget. Tetapi yang gue baca ini sifatnya ditangguhkan ya, ditangguhkan. Tapi yang gue bingungin nih, pengurus-pengurus FAM itu banyak yang resign, bukannya banyak lagi, malah semuanya pada resign. Bahkan babak baru ini baru dimulai, ini ada penangguhan, berarti ada keyakinan untuk menang saat naik banding nanti dong. Tetapi kenapa pada resign? Kan itu pertanyaannya, pertanyaan yang sangat besar. Kalau gue nih kalau jadi pengurusnya, kalau menurut gue itu bener, gue akan mengakhiri apa yang telah gue mulai. Karena kan alur dari perjalanan naturalisasi ini kan pengurus yang lama yang tahu. Dan kembali lagi, karena gue yakin, gue kalau yakin
yakin gue nggak bakal gentar, nggak bakal goyah. Gue tetap di posisi itu karena gue tahu alurnya, karena gue benar. Tetapi gue nggak tahu alasan mereka tuh pengurusnya para resign atau mengundurkan diri itu karena apa, gue nggak tahu. Tetapi kembali lagi gue cuma mengingatkan, hati-hati dengan air yang tenang. Emang FIFA kelihatannya tenang, FIFA kelihatannya oke lah, penangguhan. Tetapi kalau nanti naik bandingnya, pas sidang itu ditolak juga, sanksinya akan berlipat-lipat menurut gue nih, bakal akan berlipat-lipat ganda. Ya, itu menurut keyakinan gue. Dan semoga Malaysia dapat jalan yang terbaik dari hasil sidang CAS dan FIFA. Menurut lu gimana, Bray? Tulis di komen, jangan lupa follow gue, Bray. Timnas Malaysia mempersiapkan pemain naturalisasi baru untuk mengarungi Piala AFF 2026. Dua nama baru ini adalah Bergeson dari JDT ya, dan satu lagi ini saya kurang tahu ya, karena kurang mengikuti Timnas Malaysia. Mereka ini tidak ada darah Malaysia, tapi mereka bisa bermain untuk Timnas Malaysia karena sudah tinggal di Malaysia selama 5 tahun. Nah, kalau gini prosedurnya jelas ya guys. Walaupun tidak memiliki darah Malaysia, mereka ini sudah tinggal 5 tahun, jadi bisa mengajukan untuk kewarganegaraan Malaysia. Jangan tiba-tiba dari antah berantah dari mana bermain untuk Malaysia. Kan kocak gitu. Kena sanksi pula. Dan gembor-gembor tutorial gol. Kocak. Kalau kalian nggak mampu mengikuti Timnas Indonesia, ya jangan diikuti lah. Ikuti aja yang ada. Oke? Salam satu jiwa. King News, guys. Ada info nih. Harimau Malaya kembali kedatangan pemain warisan baru dari Spanyol. Waduh, Malaysia lama-lama keren juga ya. Harimau Malaya. Breaking, difahamkan Nacho Mendes ya dalam proses akhir untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia sebagai pemain warisan baru. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Malaysia, Nacho Mendes akan bergabung dengan JDT. Nacho bakal bermain di Piala CAFA bersama Timnas Malaysia. Darah Malaysia berasal dari kakeknya, lahir di Penang. Di CAFA Nations Cup 2025, Malaysia akan bertemu tim seperti Iran, Uzbekistan, Oman, Kyrgyzstan, Tajikistan, dan Afghanistan. Dan Nacho Mendes mempunyai market value sebesar 26,07 miliar rupiah. Bermain sebelumnya di Sporting Gijon di Liga Spanyol. Waduh, keren juga ya. Lah, yang terbaik lah untuk Malaysia. Hawi mau Malaya. Kemarin FAM Malaysia mengadakan rapat masalah kasus naturalisasi palsu mereka ya guys. Mereka ini ditanya oleh media dan wartawan. Dan lucunya FAM tidak bisa menjawab garis keturunan 7 pemain naturalisasi Malaysia guys. Dalam konferensi pers yang dilakukan oleh FAM menyatakan tidak bisa menjawab tentang garis keturunan 7 pemain naturalisasi ilegal Timnas Malaysia yang ditanyakan oleh wartawan. Anda bertanya, mengapa kami tidak membuktikan tentang kakek dan leluhur mereka? Apa kata PAM? Kami tidak dapat mengatakan apa-apa sekarang dan biarkan kasus ini diselesaikan. Dan untuk investigasi FIFA menunjukkan bahwa kakek atau nenek 7 pemain naturalisasi ilegal Malaysia tidak lahir di negeri jiran, melainkan di negara lain. Ya, walaupun Timnas Malaysia menang melawan Laos guys, tapi kasus pemain palsu ini tetap berlanjut ya. Setelah kemarin Vietnam mengajukan protes kepada FIFA, ternyata baru-baru ini Nepal juga mengajukan guys. Mereka protes karena pemain Malaysia ini tidak boleh dimainkan guys, alias ilegal ya. Jadi kita tunggu saja berita selanjutnya guys. Telah resmi memasukkan dan juga tak bisa melawan lagi guys. Pada akhirnya guys ya, pelaku sudah diketahui. Yang memasukkan 7 pemain naturalisasi Malaysia sudah dipecat. Buset dah guys. Imbas saat ini guys ya, FIFA pun belum bisa dirayu atau belum bisa loloskan 7 pemain naturalisasi yang telah di-ban cuy. Akhirnya guys ya, Sekjen FAM telah resmi dipecat guys ya, usai memasukkan dokumen naturalisasi
si pemainnya. Buset dah, guys. Berarti bener kah guys? Seperti Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imano Machuca, Joe Figueiredo, Johnny Razabal dan juga Hector Hevel. Berarti bener guys ya, bukan memiliki darah Malaysia. Buset dah. Padahal setahu gue guys ya, kalau Imano Machuca mah kayaknya punya darah Malaysia guys ya, dari neneknya cuy. Cuma ya sampai saat ini 7 pemain tersebut masih belum bisa bermain untuk Malaysia dan klubnya guys. Guys, ada ini buat beri FAM buka suara. Kalian fokus poin ketiga nih ya. Dalam suaranya nih ya, melalui proses ini NRD tidak dapat menemukan kembali catatan kelahiran asli yang ditulis tangan dari arsip sejarah. Oleh karena itu, sesuai dengan praktik administrasi saat ini, NRD menerbitkan secara resmi berdasarkan bukti yang diajukan bahwa suatu kelahiran adalah kok iso hilang dokumen kelahiran aslinya. Waduh, ada aja. Kok akta kelahiran bisa hilang? Itu kebakaran apa kebawa banjir ya? Jadi ya, aduh, gimana nih dari masa dokumen-dokumen asli kelahirannya bisa nggak ada ya, bisa hilang ya? Ya, yang sabar deh ya Malaysia. Dan lagi-lagi ya Malaysia, La Liganya nggak boleh main tuh si Facundo Garces di Alaves.